Pada Senin 6 Maret 2023, kami mendapati sebuah surat elektronik di sebuah grup WhatsApp perihal undangan peserta multi-stakeholder Forum PT-TPL dan menggunakan kop surat dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Kegiatan tersebut berjudul Multi-Stakeholder Forum PT-TPL dengan tema penguatan peran stakeholder dalam mendukung tata kelola hutan yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu, siapa saja undangan yang diklaim sebagai stakeholder? Berikut nama-nama undangan yang diklaim oleh mereka. Dari nama-nama undangan tersebut, kami menemukan beberapa nama yang selama ini aktif menolak keberadaan TPL di Sumatera Utara, baik dari masyarakat, komunitas, maupun lembaga yang mendampingi masyarakat mempertahankan dan berupaya merebut kembali tanahnya dari wilayah konsesi PT TPL. Lalu, kami menghubungi beberapa nama untuk meminta keterangan terkait undangan tersebut. Halo Bang. Halo. Jadi terkait surat dari Fakultas Kehutanan USU itu Bang, sebenarnya apakah undangan itu sudah sampai ke tangan Abang, baik lembaga ataupun perorangan nggak Bang? Iya, sudah. Itu langsung ke Abang atau melalui lembaga siapa gitu Bang? Melalui teman. Jadi gimana pendapat Abang Bang? Nama Abang ada di situ Bang? Iya, saya terkejut sebenarnya. Karena yang pertama bikin terkejutnya kan yang mengkop suratnya itu dari Fakultas Kehutanan USU, tetapi kegiatannya diselenggarakan oleh ini ya, TPL sebenarnya. Dan saya lihat di daftar peserta ada nama saya, dan saya aneh karena Amantano Batak dan saya pribadi ya selama ini kan menolak keberadaan PT TPL dan mendesak pemerintah untuk menutup PT TPL. Bagaimana tanggapan Abang soal aktivitas TPL selama ini Bang? Ya, aktivitas PT TPL selama ini kan itu makanya kita tolak dan mendesak pemerintah ditutup karena tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat di kawasan Danau Toba, di Tanah Batak atau di Sumatera Utara. Aktivitas mulai dari pencemaran lingkungan di kampung-kampung, merampas tanah masyarakat, merusak hutan kemenyan. Jadi kalau bicara tentang bagaimana membangun kinerja PT TPL untuk dampak secara lestari katanya di kawasan konsesinya tidak masuk akal. Oh iya, minggu yang lalu saya lupa tanggalnya itu ada surat yang masuk ke KSPM dari, kami tidak tahu siapa yang ngantar, tapi katanya dari Fakultas Kehutanan Sumatera Utara USU. Nah, menurut saya pertemuan itu ya sekelas Fakultas Kehutanan USU mengundang multi stakeholder untuk menyampaikan progres perusahaan gitu loh, proses sebuah perusahaan yang sangat kontroversial ya, diduga melakukan banyak merusak hutan karena di wilayah konsesinya gitu. Tapi anehnya menurut saya justru Fakultas Kehutanan yang harusnya berkontribusi menjaga melestarikan hutan-hutan di Sumatera Utara ini malah menjadi pengundang untuk acara itu gitu. Pendapat saya, kalau TPL ini memang, kalau bicara Indonesia kita perlunya uang masuk, termasukkan sama Indonesia atau pajaknya atau apa kan. Nah, tapi kegiatan kinerjanya itu saya tidak terima sampai detik ini, sampai kapanpun, karena dia merusak lingkungan. Tidak masuk akal bagi saya pribadi. Danau Toba mau dilestarikan, tapi hutannya ditebang, kan nggak bagus kan? Dari sisi itu pun kita tetap nggak terima keberadaan TPL kan gitu. Kalau menurutku itu hanya jadi satu ruang legitimasi bagi perusahaan untuk bahwa mereka sudah melibatkan para stakeholder, termasuk kita yang dianggap stakeholder. Namun maupun mereka
ngundangnya benar, cara benar, namanya nggak salah, cara tidak baik pun kita nggak bakal datang Wali Sumut. Karena bagi kita kan itu jadi alat legitimasi perusahaan saja dengan menggunakan pihak ketiga kampus. Itu sebenarnya tidak sampai secara resmi kepada Pak Kumsu, tapi saya peroleh dari informasi yang beredar melalui WA dan sebagainya. Ya, pertama setelah membacanya, saya melihat beberapa informasi itu keliru. Bukan hanya penyebutan nama, tapi juga lembaga. Nah, terkait dengan saya, ya jelas namanya salah. Lalu juga sebelum proses ini pastinya ketika akan menyebutkan nama harusnya ada konfirmasi awal dulu kepada orangnya atau kepada lembaganya, tapi ini tidak terjadi dan jelas kita anggap ini sebagai bentuk dari tindakan mencatut nama saja. Saya menduga bahwa TPL kan ingin membangun citra yang baik ya, yang baik bahwa mereka punya atau melaksanakan prinsip-prinsip misalnya multi stakeholder, melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, termasuk masyarakat sekitar dan sebagainya dalam rangka kepentingan bisnis tentunya saya duga, tapi terus terang kita tidak melihatnya nyata di lapangan. Kan beberapa kasus kita sampai saat ini masih mandek ya. Ada beberapa kasus yang melibatkan TPL di mana pihak TPL itu menjadi pelapor, dan sampai saat ini juga beberapa konflik yang terkait dengan TPL kan belum selesai, tidak ada itikat baik. Meskipun memang bukan hanya TPL, tapi pemerintah juga wajib untuk menyelesaikannya, tapi itu tidak terjadi. Menurut saya, ada pun nama-nama yang dibuat di undangan atau di undangan stakeholder ya. Stakeholder itu sendiri, saya tidak pernah mengajukan atau orang itu meminta nama saya disebutkan di sana sampai hari ini dan selamanya. Pertama, saya dapat surat undangan itu lewat WhatsApp. Dan yang mengirim WhatsApp itu juga adalah pegawai TPL, bukan Universitas Sumatera Utara. Jadi tentu saja bagi saya itu tidak pantas, karena penyelenggaranya mestinya Universitas Sumatera Utara dan nama saya disebutkan ada di dalam daftar undangan. Sudah selayaknya lah pihak Universitas Sumatera Utara yang mengirimkan undangan. Jadi itu yang menurut saya keanehan pertama. Keanehan yang kedua, ya, nama saya disebutkan ya Abdul Nabadan di dalam undangan itu ya, sebagai wakil dari Aman Nasional. Ya, menurut saya penyelenggara ini juga tidak mengikuti perkembangan bahwa saya bukan pengurus Aman sejak bulan Oktober tahun 2022. Nah, kalau mereka mau mengundang Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, tentu saja undangannya harus dikirimkan ke Ruka Sombolinggo. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya judulnya dengan apa yang dibicarakan nampaknya tidak sesuai, karena kan kalau USU Sumatera Utara mau bicara tentang tata kelola hutan di Sumatera Utara, ya, kenapa justru menaruh nama-nama yang selama ini ya, termasuk ke Bapak Lestari yang justru menjadi sumber masalah dari tata kelola hutan di Sumatera Utara. Jadi antara judul ya stakeholder meetings itu tidak sesuai dengan apa yang disajikan, direpresentasikan di dalam surat undangan. Yang keempat, menurut saya pertemuan ini
kelihatannya ada agenda yang tidak disampaikan seperti di dalam surat ini. Ya, karena kenapa yang proaktif menghubungi saya mengirimkan undangan itu justru Toba Pak Lestari, bukan Universitas Sumatera Utara. Ya, ini saya pikir sebagai sesuatu yang tidak dilakukan. Pertemuan ini tidak diselenggarakan dengan niat yang baik, dengan niat yang sungguhnya seperti yang ada di dalam surat. Menurut saya sih tidak ada. Yang saya tahu ini memang selama 2 tahun terakhir ini sedemikian banyak fakta lapangan yang menunjukkan bahwa Toba Pak Lestari ini adalah sumber kerusakan utama ekologi di Sumatera Utara, juga menjadi sumber atau menjadi pelaku penindasan terhadap masyarakat adat. Ya. Jadi TPL itu menjadi perampas. Ya. Sebenarnya ya bukan TPL-nya, dia itu bersama-sama dengan pemerintah menjadi aktor perampasan yang dominan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ya. Dan karena itu ya, sikap saya secara pribadi kan adalah untuk menutup TPL, atau paling tidak TPL itu tidak seharusnya ada di dataran tinggi Toba. Ya. Jadi untuk hal itu sebenarnya saya tidak membuka dialog soal itu, karena itu faktanya terlalu banyak yang saya tahu, dan saya bertemu dengan korban-korban TPL di banyak sekali tempat. Ya. Jadi menurut saya TPL itu nggak perlu dialog lagi untuk menentukan apakah mereka perlu ada di Tanah Batak atau tidak. Ya. Sikap saya, kesimpulan saya, memang Toba Pak Lestari harus keluar dari Tanah Batak.